Ya, shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Kita bersyukur kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita akan bangkit berdiri semua. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur pada pagi ini kami boleh ada di tempat ibadah ini. Kami tahu Tuhan Engkau juga hadir di tempat ini. Kuasa-Mu ada di tempat ini. Dan biarlah kami mau Tuhan menyembah-Mu pada pagi ini melalui pujian. Dan juga kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan mari Bapak Engkau mau tolong bagi mereka yang belum hadir pada pagi ini. Mungkin mereka dalam perjalanan Kau mau tolong Tuhan supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Dan mari Bapak Engkau mau tolong bagi mereka juga yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Mungkin mereka dalam keadaan lemah dan sakit. Engkau akan pulihkan Tuhan. Sehingga mereka boleh beribadah kembali di tempat ini Tuhan. Mari Bapak Engkau mau pimpin acara kami. Mulai dari awal sampai pada akhir sebentar. Dan kami boleh menerima berkat yang indah daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah menaikkan doa kami. Dan mengucap syukur. Biar kita semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan di Mangga 2. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang hadir, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan kita percaya kita lebih dari 2 dan 3 orang dan Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Saatnya kita datang memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian kita. Mari kita datang membawa ucapan syukur kita melalui pujian. Kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur, mari kita bawa korban syukur ke kita tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
lembutkan suara kita. Bawa korban ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Karena Tuhan kita baik, kita bisa ada di tempat ini saudara. Amin. Karena Tuhan kita baik, kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa memuji, memuliakan namanya. Mari kita naikkan pujian kita, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sama-sama kita katakan Dia baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat Tuhan, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan.
Sama-sama kita naikkan pujian ini sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Dia. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita sangat baik. Allah yang kita sembah juga Allah yang baik. Kasih setianya tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita tahu saat-saat ini adalah saat-saatnya Tuhan. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Waktu tanggal 26 Januari kemarin, saya dan istri saya positif COVID.
Tuhan bekerja begitu luar biasa di antara kami. Kami cuma hanya merasakan gejala sekitar 2-3 hari. Setelah itu keadaan baik-baik saja. Cuman masuk ke negatifnya itu lama. Jujur pada saat mau proses itu, saya seperti ngandalin kekuatan saya sendiri. Karena banyak dukungan dari teman. Karena saya merasa di kantor banyak staf yang sakit COVID. Saya yang ngobatin mereka, saya yang kasih anjuran obatnya segala macem. Jadi mereka bilang, udah kok lu bisa. Sampai 4 kali PCR, saya baru negatif. Dan pada saat negatif, saya tersadar kalau saya sudah ngandalin kekuatan saya sendiri. Tuhan kasih tahu kalau kita nih gak ada apa-apanya. Kita gak bisa apa-apa. Cuman perkara hal negatif pun kalau kita ngadain kekuatan kita sendiri, kita akan jatuh. Makanya saya mau ngajak semua saudara, mulai saat ini jangan sekali-sekali kita ngadain kekuatan sendiri. Even itu untuk sesuatu hal yang kita memang kuasai. Walaupun kita sangat mahir dalam hal itu. Ingat, kita punya Tuhan. Dia segalanya. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat penuhi setiap kami Yesus. Urapanku ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Penuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Hadirat-Mu ku rasakan. Kami undang hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Penuhi setiap kami Yesus. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan.
Terima kasih Yesus. Kami rasakan begitu hangat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Kita naikkan sekali dengan lembut. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Terima kasih Yesus. Saat ini Kau begitu baik Tuhan. Ku rasakan. Dengan lembut kita naikkan terus pujian ini. Kita rasakan hadirat Tuhan saudara. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Piano mainkan lagu ini dengan lembut. Hanya piano saja. Kita rasakan hadirat Tuhan saudara. Dia ada di tatanya, Dia ada di tengah-tengah kita. Sekarang giliran kita mau menghampiri Dia atau tidak. Kita mau merendahkan diri kita atau tidak di hadapan Dia. Dia menunggu kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia akan turun tangan ketika kita mengangkat tangan kita. Terima kasih Yesus. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan Yesus. Di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang bergejolak Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu Roh Kudus. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Lawat kami pribadi, lepas pribadi Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu. Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Yes. Saat ini. Tinggallah terus di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Saat aku menyembah Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami menyatukan doa kami Tuhan. Untuk bangsa kami. Yang saat ini Tuhan, kami sedang dilanda kembali Tuhan untuk COVID Tuhan. Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami butuh uluran tangan-Mu Yesus. Amin. Bersama-sama Tuhan kami mengangkat tangan kami berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa yang saat ini sedang berperang Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Berikan kedamaian Tuhan di antara mereka Tuhan Yesus.
Berikan hati yang saling mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah bergejolaknya dunia ini Tuhan, kami ingin selalu dekat kepadamu. Hanya kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu. Kami ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan Yesus. Kami ingin selalu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Ambil semua Tuhan. Ambil semua. Dan kiranya semua ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Kiranya semua yang kami lakukan ini Tuhan, ini dapat menyenangkan hati-Mu. Hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Biarlah pujian kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Saatnya kita membawa persembahan kita pagi hari ini. Mari kita bawa dengan sukacita, dengan rela hati, sebab Tuhan memberkati setiap kita yang memberikan dengan sukacita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah berikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan biarlah itu berkenan di hati-Mu, supaya kami mendapat perkenanan Tuhan yang akan meneguhkan hati kami dan jiwa kami. Dan kami percaya ketika kami menyembah Engkau, memuji Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kami, Engkau hadir dan Engkau bekerja di tengah kami. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang lemah sudah Engkau kuatkan, yang susah Engkau sudah hiburkan, yang bimbang sudah diteguhkan. Mereka yang punya pergumulan dan masalah, berikan jalan keluar, dan mereka yang berkekurangan sudah Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami siap membawa persembahan kami dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita dan kita nyanyikan pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati di atas Golgota. Dia gembala
Yesus dia harapanku. Mari semua katakan, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama katakan, pengharapanku hanya Yesus saja. Orang-orang yang berpengharapan nyanyi dengan sukacita. Haleluya. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Sekali lagi katakan dengan sukacita, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Silakan duduk dan kita akan menerima persembahan kor. Ingin selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu.
Ya, terima kasih kepada paduan suara di tempat ini yang telah memuji dan besarkan nama Tuhan. Dan kini saatnya kita akan duduk diam dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu sekali lagi saya ucapkan shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Dan biarlah kita menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Dan baiklah, nanti saya undang Tante Hani, ya silakan. Ya, ini adalah istri pendeta. Nggak nyombong. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Bukan istri pendeta, saudara. Gak usah bilang pendetanya ya. Ya, gelar gak begitu penting buat saya. Yang penting kita melayani Tuhan, betul? Yang penting kita setia kepada Tuhan ya. Tetap setia, tetap melayani, tetap maju di dalam Tuhan. Selamat pagi sekali lagi, Tuhan berkati kita semua. Saya undang kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi Bapa, ku persembahkan. Bapa, amin. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Amin. Untuk kemuliaan nama-Mu, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Tuhan. Ya Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Bapa dan Roh Kudus. Ku serahkan hidupku kepadamu. Amin. Untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kesempatan pagi ini kami jemaat-Mu boleh kembali berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan. Di dalam kesibukan kami, di dalam keadaan situasi pandemik. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu melindungi, menjaga, memelihara, memberi kekuatan, memberi kami kesehatan. Sehingga kami dapat ibadah Tuhan. Oleh sebab itu kami persembahkan tubuh kami kepadamu Tuhan pada pagi ini. Terima kasih, ampuni segala kekurangan terlebih hamba-Mu ini Tuhan. Hati, pikiran, setiap perkataan, sucikan dan kuduskan. Roh Kudus ambil alih.
Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan jauhkan semua. Segala roh jahat kami tolak di dalam nama Yesus. Berikan kami hati untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Segala roh-roh yang mengganggu kami tolak dalam nama Yesus. Roh Kudus hadir, urapi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Kalau tantangan di bawah firman Tuhan lama ya. Lama saudara? Lama ya? Tantangan ini lagi tuh pasti lama ada dia mah. Ya, bagaimana ya? Kita mau persiapkan sebenarnya yang sesingkat mungkin. Tapi kadang-kadang kalau saya singkat kayaknya gimana ya? Inilah saya saudara. Saudara mau dengar? Mau dengar? Puji Tuhan, Tuhan baik. Ya Tuhan beri saya kesehatan semua saudara juga pada pagi hari ini. Tuhan begitu baik. Mari saudara kita bersama-sama belajar firman Allah. Tadi kita sudah nyanyi itu kor, Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Kita buka dari buku apa? Ayat yang tidak asing loh. Harusnya sudah hafal. Roma 12 ayat 1 dan 2. Haleluya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Silakan duduk. Amin. Persembahkan tubuhmu. Persembahkan hidup saudara, diri saudara secara totalitas. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semua, kepada jemaat di Roma, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita. Bahkan dia sebagai pemerintah kita yang agung. Ketika kita menyerahkan hidup kita, saudara, kita harus berani menyesuaikan hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Ini sudah diteladani oleh Rasul Paulus. Sehingga dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Sehingga dia berkata Filipi 1:21. Hidup bagiku adalah Kristus. Dan kalau aku mati itu adalah keuntungan. Rasul Paulus menyerahkan hidupnya seperti itu. Hidup bagiku adalah Kristus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah hidup saudara sudah bagi Kristus? Sudah menyerahkan secara totalitas kepada Tuhan. Bahwa hidup saya adalah bagi Engkau ya Allah. Tapi kalau aku sampai mati, aku untung. Saudara, ini firman Allah. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Karena dia sendiri, Tuhan sudah mempersembahkan tubuhnya, dirinya sendiri, mati di kayu salib demi saudara dan saya. Bahkan seluruh manusia, kalau dia mau percaya, dia akan selamat. Dia rela Tuhan berikan tubuhnya. Dia rela mati. Kita ditebus bukan oleh emas. Emas sekarang mahal saudara, betul? Peperangan Ukraina, emas. Katanya mau hampir 1 juta 1 gram.
Saudara dan saya, kita bukan ditebus, bukan oleh emas, bukan oleh perak. Saudara, tetapi oleh darah Yesus yang mahal. Oleh sebab itu kalau tubuh ini sudah diserahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menguasai kita. Muliakan tubuh ini untuk Allah. Melayani Dia sungguh-sungguh, bukan setengah. Setia bukan setengah. Ibadah bukan setengah-setengah. Kalau aku mau, kalau aku sempat, aku datang. Kalau aku nggak sempat ya bagaimana? Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, selagi Tuhan beri saudara dan saya nafas hidup, saudara berikan itu semua untuk Tuhan. Kok gak ada haleluyanya? Haleluya. Saya mau serahkan hidup saya sama Tuhan. Sampai tutup mata. Orang bilang saya sehat, saya seger, puji Tuhan. Tante umurnya berapa sekian, kok katanya segar, puji Tuhan. Ya kalau mau ngomongnya ada aja kekurangan ya. Ada aja saudara. Ya karena sesuai firman Allah. Tubuh makin merosot. Itu benar, firman Allah gak bohong. Makin merosot. Tetapi manusia yang di dalam batinnya diperbaharui setiap hari. Itu yang paling penting. Bersyukur waktu susah, waktu senang. Kalau tubuh ini sudah diserahkan kepada Allah, susah, senang, tetap bersyukur. Tetap berkata Tuhan itu baik. Amin. Dia sangat baik saudara. Baik sekali. Jangan berikan sisa hidup ini. Bapakku persembahkan sisa hidupku. Udah mau layu, mau loyo gitu ya. Tada kalau aku sehat, aku berikan buat Tuhan semuanya. Kasihan banget ya Tuhan dikasih sisa. Saudara mau makanan yang sisa? Geli ya. Apalagi sekarang katanya COVID. Jangan sisa. Jangan udah lanjut usia, udah tua. Sudah gak bisa jalan baru saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Inilah hidupku. Kesian Tuhan dikasih yang sisa. Kita aja gak mau, Tuhan dikasih yang sisa. Haleluya. Tidak ada di sini. Serahkan tubuhmu kepada Tuhan. Hidupmu. Bapakku persembahkan tubuhku. Tuhan sudah serahkan loh tubuhnya. Bagaimana saudara dan saya? Ibadah yang sejati, ibadah yang bukan saja mempersembahkan hidup ini. Tetapi kita persembahkan hidup kita yang kudus. Bukan hidup aja. Harus kudus. Kudus berarti dipisahkan dari dunia. Terpisah. Separate. Gak boleh dicampur ya. Tuhan iya. Dunia iya. Wah repot. Repot kalau gitu saudara. Mau ikut Tuhan mau. Mau ikut dunia? Mau juga sih ya. Enak juga lu ikut dunia. Haleluya. Saudara, Roh Kudus juga telah menguduskan hidup Paulus dan umat Tuhan. Tubuh ini yang sudah dikuduskan, sudah diserahkan kepada Tuhan. Gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 19. Pasal 6 ayat 19 dan 20. Ini juga ayat yang tidak asing. Ayat sebenarnya harus di luar kepala. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara dan saya. Tidak tahukah kamu, Rasul Paulus katakan,
tubuh saudara, tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Apa bait Allah? Tempat Allah berdiam, tempat Roh Kudus mau berdiam. Bukan milik kita lagi. Hidupku sudah dibeli oleh darah Yesus. Berarti hidupku ini bukan milik aku lagi. Ada lagunya kan? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Bukan milik saudara loh. Tubuh ini milik Allah. Tempat Roh Kudus mau berdiam. Kita harus persembahkan tubuh kita ini sebagai suatu korban yang kudus bagi Tuhan. Bukan mesti beda dari dunia. Bukan untuk dunia lagi. Saudara sudah selamat. Kok gak ada yang selamat? Buat apa ke gereja? Saudara udah selamat belum? Sudah percaya Tuhan Yesus? Dia siapa? Juru selamat. Sudah ditebus oleh darah Yesus? Ya amin cuma satu. Berarti yang lain masih bingung ya? Saya belum ditebus, gak tahu kapan tebusnya gitu ya. Saudara, kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Di mana Roh Kudus berdiam. Kalau Roh Kudus sudah berdiam, Allah mau berdiam. Namanya Roh Kudus, namanya kudus, suci. Kita bukan lagi hamba dosa. Tapi kita hamba kebenaran. Bukan milik kita, tapi milik Allah. Maka tubuh ini harus muliakan Allah. Tidak boleh seenaknya hidup dalam dosa. Hari ini tobat, besok dosa. Tomat, tobat, kumat, Tuhan datang ketinggalan. Hidup ini harus benar-benar kudus, suci, dijaga tiap hari. Karena kekudusan adalah sifat karakter Allah. Tanpa kekudusan, tidak mungkin Allah mau berdiam dalam tubuh ini. Gak mau dia. Jijik, kotor. Apalagi ada dosa. Roh Kudus mau berdiam, Allah mau berdiam. Sorry. Kalau tempat ini kotor, ada dosa yang belum diampuni. Ada dosa yang masih disimpan, dipendam. Mau pendam sampai kapan? Sampai lubang kubur, telat. Kalau dipendam sampai mati di lubang kubur, tidak ada ampun. Saya kasih contoh. 1 Petrus 1:15-16 bilang, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang memanggil kamu kudus. Kuduslah kamu, karena aku kudus. Hati-hati, jangan main-main. Hidup ini bukan milik kita lagi. Sudah Tuhan beli, milik Tuhan. Jaga setiap hari, setiap saat. Saudara gak tahu kapan Tuhan datang. Ada yang tahu kapan kita mati? Ada yang tahu gak? Sebentar lagi ada yang meninggal, kita gak tahu. Gak ada yang tahu. Gak ada satupun manusia tahu. Makanya hidup ini harus jaga, harus kudus setiap saatnya. Ingat saya, setiap saat minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya kalau saya ada dosa, ada salah di hadapan-Mu. Mungkin dosa yang tersembunyi, mungkin dosa yang tidak sengaja saya lakukan. Mungkin menurut saya tidak dosa, tapi menurut Tuhan itu dosa. Supaya apa? Waktu sangkakala berbunyi, waktu Yesus datang, bila namaku dipanggil, Tuhan aku ada. Namanya gak dilewatin. Jaga hidup ini. Jika ada orang yang membinasakan, 1 Korintus 3 ayat 16. Katakan.
1 Korintus 3, sorry. Ayat 16. 17. Maaf, saya salah catat. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan. Oh, ayat 17. 1 Korintus 3:17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah ini, tubuh Allah, tempat Allah berdiam, tempat Roh Kudus berdiam, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu, saya, semua. Kalau ada yang berani main-main dengan bait Allah, kalau ada yang masih simpan dosa, hati-hati. Berarti kita membinasakan bait Allah ini. Allah akan binasakan kita. Kemana keselamatan kita? Allah akan binasakan. Ingat, ini firman Allah. Karena bait Allah. Siapa itu bait Allah? Saudara, saya bait Allah. Allah mau berdiam. Kalau saya berani main-main dengan tubuh yang Allah sudah beli dengan darahnya yang mahal. Bukan dengan uang. Uang seberapa pun tidak bisa menyelamatkan saudara. Cuman darah Yesus yang bisa menyelamatkan. Allah binasakan kita, hati-hati. Harus jaga tubuh ini. Karena bait Allah. Perilaku seorang Kristen harus mencerminkan karakter Kristus. Bukan sekedar di gereja kita ibadah. Haleluya, puji Tuhan. Begitu pulang keluar, lupa tuh semua apa yang tadi kita sudah dengar. Kita memuji Tuhan, lupa. Apa ya tadi? Aku tertidur, aku ngantuk, aku buka HP. Makanya saya gak demen baca Alkitab buka HP. Kalau saya tuh gak suka, terus terang. Bisa bukanya kemana-mana. Betul apa gak betul? Mending buka Alkitab. Saya punya Alkitab gede, saya senang yang besar. Mau berat kek, mau apa kek, gak peduli. Tapi saya suka. Bukan sekedar di gereja, haleluya, puji Tuhan. Menangis, tersungkur, minta ampun. Tapi di luar sana gak tahu. Karakter Kristus dimanapun kita ada, di gereja, di kantor, di luar, di tetangga, di rumah, di keluarga, harus ada karakter Kristus. Haleluya. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya ini. Saudara harus jadi teladan. Contoh. Supaya orang lihat siapa kita. Suratnya Kristus. Saya bait Allah. Saya dapat dibaca. Suratnya Kristus. Orang lain bisa baca siapa saya. Di dalam perkataan saya. Di dalam tingkah laku. Di dalam kasih. Di dalam kesetiaan kita. Bahkan di dalam kesucian kita. Jadi teladan. Jangan jadi batu sandungan. Ke gereja tuh. Lihat orang gereja tuh bawa kitab. Tapi hidupnya gak tahu kayak apa. Apalagi tetangga yang tahu kita orang Kristen. Keluarga yang belum diselamatkan. Si suami, si istri lihat kelakuan kayak, suami gue kayak begitu, istri gue kayak begitu. Bagaimana bisa menangin jiwa? Bagaimana bisa bawa jiwa? Bagaimana jadi teladan? Mana karakter Kristus? Katanya anak Tuhan. Katanya rajin ibadah. Minggu pagi, minggu sore, Selasa, Jumat. KW, KP, kaum muda. Remaja mungkin ikut juga. Sorry, gak ada karakter Kristus. Gak tahu Allah mau berdiam di mana.
di luar. Haleluya, Jesus, thank you Lord. Firman Allah juga berkata Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Orang dunia boleh melakukan yang bukan milik kita, hak kita. Kita orang percaya loh, beda. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Yang sempurna. Bagaimana caranya orang percaya bisa berubah oleh pembaruan budi? Baca dong firman Tuhan. Dengar dong firman Tuhan. Udah tahu lah. Ditanya itu lagi udah tahu. Semua katanya udah tahu, udah pinter. Berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Kalau kita lapar akan kebenaran setiap saat, rasanya kita mau dengar firman, rasanya kita mau diberkati, rasanya kita mau dapat sesuatu dari firman Allah. Bukan merasa kita udah pintar. Orang yang merasa udah kenyang, udah puas, dia buat apa dia ke gereja? Udahlah, gue udah tahu. Buka aja Alkitab di rumah, buat apa? No. Jangan tinggalkan ibadahmu. Seperti dibiasakan beberapa orang. Puji Tuhan gereja kita masih buka. Ya, puji Tuhan, Tuhan beri kita keberanian. Tuhan beri kita kesehatan. Berubah. Dari mana bisa berubah kalau nggak baca firman? Mana tahu firman Allah? Mana tahu mana yang berkenan dan tidak yang berkenan? Mana yang baik dan tidak baik? Mana yang boleh dan tidak boleh? Baca, renungkan firman Allah. Mazmur 1 ayat 2. Renungkan. Ku renungkan firman-Mu. Cuma minggu pagi aja gitu. Siang malam. Dengan kita baca, kita dengar, kita renungkan. Maka itu pasti karakter kita berubah saudara. Tuhan akan perbaharui hidup saudara dan saya. Sifat kita yang jelek semua diubah. Jangan jadi serupa dengan dunia. Orang dunia boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Banyak ya. Saya kebanyakan kalau bawa firman Tuhan. Zinahan, seksual, mabok, rokok. Hal-hal yang tidak baik, marah, dendam, benci. Wow, tidak boleh. Bohong, menyembah berhala. Tidak boleh. Jauhkan itu semua. Dunia ini kata firman Allah 1 Yohanes 2, 15, 16, 17. Dunia ini sedang lenyap. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Ayat 15. Apa yang ada di dalam. Kalau orang mengasihi dunia maka kasih Bapa enggak ada sama orang itu. Berarti Allah tidak mengasihi saudara dan saya. Kalau masih ada saudara yang mengasihi dunia. Allah jauh. Tidak ada kasih Allah. Sia-sialah ibadahmu. Sia-sia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, dari dunia. Keinginan mata, keinginan daging nih daging. Hawa nafsu, kedagingan. Pengen ini mau, pengen itu mau. Lihat ini mau. Lihat orang punya istrinya 2, pengen 3 juga ya. Ada satu sopir Grab saya naik begini. Ngobrol nih sama sopir Grab, udah lama sih. Ngomong, saya lupa awalnya apa saya lupa. Pokoknya dia bilang begini. Saya sih gak mau punya istri banyak. 1 aja gak habis. Memang dia bilang awalnya cantik. Awalnya tuh cantik.
Tapi lama-lama tiap hari ketemu bosen juga. Sama aja, buat apa 2, 3. Toh akhirnya juga ujung-ujungnya dia, ya intinya tua itu ya, jelek. Buat apa? 1, 2, 3, 4. Cukup saya 1, saya gak mau. Itu orang seberang. Benar Pak? Saya cuma bilang tuh. Itu kita juga diajar dalam firman Tuhan seperti itu. Dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus juga gak boleh Pak. 1. Ya. Keinginan daging semua. Ya. Pengen nyembah berhala. Apa yang dunia lakukan kepengen juga. Pengen berbuat ini itu, yang main judi ikut. Dia mabok, gue juga mau mabok. Gitu ya. Mabok buat Tuhan gak apa-apa loh. Mabok baca Alkitab gak apa-apa. Jangan mabok lihat hal-hal yang tidak baik. Dunia sedang lenyap. Firman Allah katakan. Saudara lihat peperangan Ukraina. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara mau apa di dunia? Mau apa? Mau kaya? Iblis pintar loh, tawarin loh. Mau kekayaan, aku beri. Asal sembah aku. Kalau kamu sembah aku kasih. Mau? Kaya loh. Bukan 1M, 2M, 3M, 10M. Seluruh dunia dikasih sama iblis. Tapi jiwamu binasa. Mau? Saya ingat ensoh saya waktu dia dalam keadaan koma. Mungkin saya udah pernah ngomong di kaum wanita. Dia koma, dia sadar, dia cerita. Dalam keadaan koma, ensoh ditawarin uang 1 gepok. Nih, mau gak lu? Sembah aku nih, aku kasih nih. Itu iblis, dalam keadaan orang dalam koma, iblis ganggu. Terus apa ensoh jawab? Gua gak mau. Gua juga sudah punya banyak uang. Pergi. Lihat, dalam keadaan koma, iblis masih tawarin uang. Mau gak? Segepok. Gak tahu dia bilang bapak dia pokoknya segepok. Habis so bilang apa? So tolak. Benar. Tolak dalam nama Yesus. Aku sudah banyak uang. Tidak mau. Iblis pinter loh. Licik. Cerdik. Kita harus lebih cerdik. Tolak semua pengaruh dunia. Orang kalau ingin menyembah Allah, memberikan hidupnya kepada Allah, harus menunjukkan harus berubah total. Hidupnya harus menyenangkan Allah. Apa yang dunia punya yang kekal? Enggak ada yang kekal, saudara, enggak ada. Sekarang aja perang luar biasa ya. Wow, kesian ya. Kematian banyak di mana-mana. Belum bencana gempa bumi, belum bencana tanah longsor, belum bencana yang lain gunung meletus. Terus korban. Kalau selamat nggak apa-apa masuk surga. Kalau selamat, kalau setia, kalau jaga hidup ini. Gak boleh main-main. Kalau belum jaga, belum sungguh-sungguh. Sekarang, jangan tunggu besok, kita gak tahu besok apa yang terjadi. Jangan menjadi serupa denganmu. Berubah. Keinginan mata. Orang lihat, bagus loh rumahnya, mobilnya. Kaya lu. Gua dari dulu kepengen belum dikasih sama Tuhan. Mana Tuhan? Mana katanya Tuhan ada, Tuhan hidup. Kok aku dari dulu gak punya apa-apa Tuhan. Rumah bocor terus. Yang dimarahin siapa? Tuhan. Kapan benernya Tuhan kita? Jangan. Mata, iri, dengki. Lihat orang punya itu, gue juga kepengen. Mau dibawa mati? Mau dibawa mati? Mati bawa apa? Mati bawa apa saudara? Kok diem? Bawa rumah. Enggak bawa apa-apa. Tangan hampa, tangan kosong.
datang dari seorang rahim ibu telanjang, pulang kata Ayub. Dengan lahir aku telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Biar hidup ini diperbarui setiap hari. Roh Kudus yang pimpin saudara dan saya. Sehingga kita tidak hidup dalam keinginan daging, mata, kesombongan. Ingat, Allah benci orang yang sombong. Jatuhnya malaikat Lucifer karena dia sombong. Allah buang. Apa yang mau disombongin? Hari ini saudara bisa pakai baju bagus. Bisa naik mobil mewah. Gak tahu besok. Apa yang mau semuanya? Kalau Tuhan panggil pulang kemana? Ditinggalin semua kan? Gak ada yang dibawa, benar gak? Gak ada yang dibawa. Ada sih duit-duitan. Iya betul. Bank of Hell. Dulu Om Jojo, Om Jonathan adik saya, dia punya itu satu lembar, dia beli atau dari mana saya lupa. Padahal saya dibagi satu, saya simpan, hilang atau kemana. Maksud saya sebagai contoh, bisa aja sih kalau mau beli ya. Bank of Hell. Di neraka ada bank loh, hebat. Bisa tukar uang dolar, rupiah dolar. Siapa yang mau? Mau nggak? Jangan. Jaga tubuh ini. Jaga. Bait Allah. Roh Kudus mau diam. Roh Kudus mau tinggal. Dia perbarui hidup kita. Hari lepas hari. Ya, supaya kita tidak lagi hidup dalam keinginan hawa nafsu. Daging. Mata. Sombong. Dan banyak hal lain. Baca firman makanya. Baca. Sekarang saya mau kasih contoh sama saudara. Ya, bukan contoh, maksud saya mau kasih tahu. Boleh menyembah berhala enggak? Tidak, betul? Enggak boleh? Benar? Enggak boleh ya? Enggak boleh menyembah berhala ya? Enggak boleh ada patung kan? Boleh enggak? Enggak boleh. Jangan sembah sujud. Allah akan bilang apa? Kalau saudara baca Keluaran 20 ayat 4, jangan sujud menyembah. Kalau kamu sujud menyembah, Allah akan membalas. Allah kita Allah yang cemburu, kesalahan bapak kepada anak. Keturunan ketiga, keturunan keempat. Allah balas. Anak, cucu. Apa kalau keempat cicit ya? Gak boleh sembah berhala. Saya pikir, aduh Tuhan, saya kepengen bicara sekali-sekali di jemaat kita. Karena biasanya kita selalu ada di rumah duka. Di rumah duka. Sekarang saya tanya. Saudara sudah ditebus oleh darah Yesus ya? Betul? Sudah diselamatkan kan? Jadi tubuh ini bait Allah. Allah yang punya kan? Benar? Bait Roh Kudus, bait Allah. Allah mau berdiam. Kalau saudara bikin kotor, membinasakan, Allah akan binasakan kita. Sekarang saya tanya, boleh gak sembah sujud kepada orang yang sudah meninggal? Kemarin sedikit Pak Wagem sudah bicara. Boleh gak? Enggak, betul? Di depan peti? Boleh gak? Manggut? Pai? Kui? Gak boleh. Gak boleh ya, itu sama aja patung. Ya, ada fotonya Lutan, ya itu patung juga tuh foto. Coba saudara ya, ke toko alat-alat permainan anak. Itu mainan banyak ya. Tapi tuh kalau malam-malam kata yang jaga toko itu bisa jalan-jalan sono sini. Dia muter-muter, dia bisa bunyi kelang kenting, kerentang kelenting gitu. Pagi-pagi mereka sudah buka toko. Jam berapa? 6:30 udah beres. Kadang-kadang ada kata dia, menurut dia cerita ada bayangan hitam dari CCTV kelihatan. Gak boleh ya sembahyang. Gak boleh sembahyang di depan peti. Gak boleh.
DOSA. Kalau mau sembah-sembah sama siapa? Kalau mau hormat sama siapa? Keluarganya dong. Kalau seandainya Tuhan panggil saya nih, hari ini nih ya. Om Pajar ada nih. Apa saudara sembah saya? Oh ini Tante Hani ini peti buat sembah-sembah. Hormatin yang hidup. Kalau suaminya, istrinya, keluarganya kita hormat. Pai mau nungging kayak terserah. Kalau begini-begini hati-hati saudara, hati-hati gak boleh. Ini tubuh ini bait Allah. Saudara tahu anak saya Gaby, waktu itu dia masih belum 10 tahun kali 9 tahun saya lupa. Saya pernah ajak dia ke rumah duka. Jabar Agung pernah, Husada juga pernah. Sebelah kita memang orang yang beragama B. Ada foto. Oma, kenapa? Tuh Oma, kenapa? Itu orang, fotonya mukanya serem. Kayak nenek-nenek lampir. Benar, itu Gaby. Oma, waktu dia begini-begini, fotonya bisa manggut Oma, bisa begini nih. Manggut, itu Gaby, dia gak bohong. Karena dia masih kecil waktu itu. Manggut Oma. Aku bilang gini, darah Yesus. Benar Oma, waktu orang keliling dia manggut. Senang dia senang. Siapa yang senang? Siapa yang senang? Setan. Karena dipuja, karena disembah. Dia ada di situ. Setan mau disembah, maka jangan sembah. Karena kalau saya bicara ini kebanyakan di rumah duka. Gak semua akan datang ke rumah duka. Supaya saudara pintar. Tubuh ini bait Allah. Allah mau berdiam. Kalau kita lakukan Allah mana mau diam. Sorry. Orang yang sudah mati udah jadi kayu keras. Mengajak kayak patung. Kalau mau hormat, waktu dia masih hidup, betul? Hormati, sayang, kasih makan yang enak, ajak jalan-jalan, betul? Kalau udah mati, dikasih makan babi panggang juga dia nggak tahu. Dibeliin. Ditaruh di rumah mangkok, apa itu? Kopi. Kalau dia pulang bapaknya minum kopi, nah lu. Jadi dikasih secangkir kopi. Karena setiap kali taruh di situ tinggal diminum. Waduh. Bisa minum lu orang mati. Aneh bin ajaibnya. Kok manusia bodoh banget sih? Gak boleh saudara. Sekarang saya tanya. Fotonya itu mesti diapain? Yang pintar. Fotonya diapain? Kubur. Kok dibakar? Kenapa? Kualat lu, foto orang tua lu dibakar nih. Dikubur kualat. Lagi hidupnya gak kualat. Dilawan. Kurang ajar. Masa udah mati foto ketik kualat sama foto. Sorry. Allah gak berdiam di foto. Allah berdiam di dalam hidup saudara dan saya. Jaga hidup ini. Kubur, bakar. Jangan disimpan. Dulu saya bodoh. Orang tua saya meninggal tahun 95, papi. Mami tahun 96, beda setahun. Fotonya saya simpan. Saya taruh di atas ranjang dia. 2, saya taruh. 27 tahun yang lalu, saya masih bodoh. Kadang hati ini ada ajakan sedih gitu. Aduh kangen, ada. Kangen lah orang tua ya. Sekarang saya suka lihat mami, saya lihat papi. Duh kalau masih ada saya senang banget, saya masih mau urusin lah. Gak apa-apa saya mau urusin. Tiba-tiba beberapa kali ya. Kalau saya masuk kamar, kalau saya lihat, kayaknya saya diikutin gitu. Dilihatin gitu. Hati gak enak. Masuk kamar kayaknya ada yang ngeliatinin. Fotonya saya lihat kayak lihat saya. Nah itu saya ngomong sama Solince, maminya Pak Wagem, Tante Maria. Sosok begini. Buang aja Han. Buang, oke. Buka fotonya. Ambil frame-nya, gak apa-apa.
Fotonya robek dalam nama Yesus. Bakar. Buang. Langsung. Langsung kita kerjakan. Gak tunggu besok. Gak mau saya. Ngapain? Simpen. Barang Satan. Sorry banget. Buang. Dalam nama Yesus. Sampai sekarang. Banyak saya pernah kunjungin jemaat. Tante, fotonya mama saya taruh di ruangan tamu. Makanya saya kalau masuk pulang kerja ke ruangan tamu, saya diliatin ikut fotonya. Buang, bakar. Bawa sini ke gereja. Nah boleh ya. Tidak boleh sujud menyembah. Orang mati tidak bisa mempengaruhi orang hidup. Orang hidup juga gak bisa mempengaruhi orang mati. Ingat kisah Lazarus orang kaya, ingat kan? Ingat, bisa gak si Lazarus turun? Tolongin si kaya. Bisa gak si kaya naik ke atas? Enak banget lu. Bisa turun naik, gak bisa. Pengkhotbah 95a katakan, orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang mati udah gak tahu apa-apa, benar gak? Saya tahu saya akan mati. Tapi kalau saya udah mati saya pasti gak tahu apa-apa. Gue dibakar kek, gue dibuang kek, gak diapa-apain kek, mana tahu. Ngapain disembah? Jangan dikasih makan. Waduh, kalau dikasih makan setan nih seneng banget dia disuguhin. Jingkrak tuh setan di situ tuh. Hei, gua disembah sama orang Kristen. Orang Kristen yang bagaimana ini? Haleluya, jangan. Pulang gak? Orang mati pulang gak? Pulang ke rumah gak? Enggak ya? 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari. Enggak. Memang saya bahkan lalu saya sering melayanin. Karena tujuan saya bukan melayani orang mati. Saya gak mau. Pernah satu hari saya disuruh pelayanan satu jemaat kita yang sekarang dia udah gak datang. Tante datang. Ini saya meninggal, dia bilang kapan tuh saya lupa. Keluarga orang tua saya banyak yang datang. Oke, dalam hati saya, gua mau menangin keluarganya. Bukan si mati, gak mau. Kita gak singgung. Tiba-tiba waktu mau ibadah dia bilang gini, tante, ini fotonya taruh ya tante di sini. Saya bilang gak perlu. Mau ngapain? Kita mau ibadah di tahun yang foto yang orang mati di sini. Supaya peringatan tante, supaya tahu. Enggak perlu, saya gak mau foto. Gak usah pakai foto. Kita ibadah aja biasa. Saya ibadah, saya kasih firman Tuhan, saya kasih tegasin begini. Terserah, terima syukur. Gak terima urusan dia sama Tuhan. Yang penting aku sudah kasih tahu. Kayaknya gak boleh pas harinya. Hari Selasa, hari Sabtu boleh kubur gak? Ada orang Kristen, gak boleh. Orang Kristen loh. Selasa gak boleh kubur loh sama Sabtu. Kenapa? Pokoknya gak boleh lah. Oh gak boleh. Aneh ya. Kok orang Kristen masih percaya hari Selasa? Hari pertama sampai hari ke-6 Allah bekerja. Allah menciptakan bumi. Semua baik kok. Gak ada hari yang jahat ya. Ada hari yang jelek. Hari ini bisa panas, entar dia bisa hujan. Hari ini ada yang meninggal, besok juga ada. Betul? Hari ini ada yang lahir, tan malam besok juga ada yang lahir. Tidak ada hari baik. Hari yang baik, sorry, Allah ciptakan semua hari baik. Baik. Baik gak saudara? Jangan bengong dong. Allah ciptakan semua hari baik. Hari ini saya bisa makan, puji Tuhan. Besok juga pasti bisa makan kok, Tuhan tolong. Tuhan bisa berkati. Ya, gak ada orang mati muncul ya, muncul. Ayub 7, 9, 10, saya ulang. Sebagaimana awan lenyap melayang hilang. Demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati. Tidak akan muncul kembali. Dia tidak lagi kembali ke rumahnya. Tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Yang datang adalah jangan dibodohin sama setan. Iblis adalah bapa pembohong. Yohanes 8 ayat 44. Emak datang, engkong datang. Benar saudara. Engkong ngerokoknya begini. Benar dia duduk tangannya begini juga kakinya naik. Ya ampun. Kok dibodohin sih?
Setan tuh pinter, hati-hati. Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Makanya baca firman, semua ada di sini. Berubah oleh pembaruan budimu. Nah, boleh. Gak ada yang kembali setan. Dia sengaja supaya orang Kristen imannya begini nih. Apa iya ya? Laki gue datang, mama gue, engkong gue. Percis suaranya, percis ketawanya, percis ngomongnya. Aduh, namanya setan udah bapak pembohong, mau dibohongin. Jangan mau. Tolak dalam nama Yesus. Tengking dalam nama Yesus. Hai setan, keluar. Jangan ganggu gua. Gak pakai bilangnya, setan keluar dulu ya. Ada yang begitu. Jangan ganggu aku. Ini setan lah diajak ngomong begitu. Jangan ganggu aku, lu keluar dulu deh. Hai setan keluar dalam nama Yesus. Dia lari. Kata Tuhan apa? Usir, lawan. Masa kalau lawan, setan keluar dulu. Lawan, maka dia akan lari. Tidak boleh, ingat. Jangan percaya, mau pulang kayak, mau tidur kayak di situ, mau apa kayak, bukan keluarga kita. Setan semuanya. Jangan dibodohin. 1 Timotius 4:7, Rasul Paulus katakan, jauhilah tayu dongeng nenek-nenek tua. Jauhin. Gak boleh makan bakmi kalau ada yang meninggal, betul? Bakmi enak ya. Takut apa? Kepanjangan. Nanti besok ada yang berantet lagi. Dia manggil tuh. Manggil cucu, manggil istri, manggil anak, manggil nek, manggil apa gak tahu lah. Enak aja. Emangnya napas hidup setan punya? Hei, napas hidup tuh Allah yang punya lo. Dia yang beri kita napas hidup. Dia yang ngambil. Haknya dia. Haknya Tuhan kita. Masa setan berani ngambil nyawa kita? Ayub aja waktu mau dicobain sama si setan. Sayangkan nyawanya kata Tuhan. Jangan apa-apakan nyawanya si Ayub. Kamu boleh bikin dia susah. Nyawanya bukan milik kamu. Ya, harus pinter. Tidak boleh potret bertiga. Yang tengah nanti mati duluan. Saya enak kalau tengah, saya mau. Saya mati duluan, saya pulang ke surga. Jangan, nanti mati duluan loh. Jangan rumahnya tusuk sate, hong sui. Apa, tiang ini, tiang ono, tiang mana gak tahu saya tiang gantungan, kali pusing ya. Kalau ikut-ikutan pusing gak? Pusing. Ikut bintang lah, ikut sio ya. Sama dia lah cang-cong ceng. Ya kalau mau berantem aja, bener gak? Kalau mau salah paham ya salah paham aja. Namanya manusia, tapi gak boleh sampai matahari terbenam. Ingat dosa. Ya ribut beribut mah ada deh. Tanya aja mau pajar tuh. Suka ribut gak suka. Kalau saya bilang berantem, enggak katanya gak berantem kok, ini bukan berantem. Bercanda ya saya bilang. Saudara, ini jangan kalau kita percaya akhirnya kita dihantui rasa takut, diintimidasi. Orang yang masih percaya tahyul, orang sebut masuk ke perangkap iblis. Hati-hati. Jangan dia pintar. Gak boleh tanam pohon pepaya di tengah-tengah halaman, nanti berat jodoh. Capek dah. Ya. Mau dapat jodoh, gak dapat jodoh itu urusan Tuhan. Haleluya. Allah tidak memberi kita roh ketakutan. Jangan ada yang takut. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Percaya tahyul. Hati saudara berjinah secara rohani. Percaya dukun peramal. Berjinah secara rohani. Siapa yang suka tanya nasib? Ramal. Ada gak? Jodoh sama siapa? Kaya, miskin di tangan sini nih. Ya iyalah tangan garis.
Bisa kaya, bisa miskin katanya. Percaya gak saudara? Bohong. Haleluya, tidak ada gitu-gituan. Jauhi semua, Rasul Paulus katakan, jauhilah tayu nenek-nenek tua. Terakhir satu lagi. Boleh makan darah gak? Siapa sih masih suka makan darah? Boleh saya tanya? Jangan takut, gak apa-apa. Saya gak makan. Boleh gak makan darah? Ada yang bilang boleh. Tidak boleh. Kisah Para Rasul 15 ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kuil, dewa-dewi, dari darah, dari binatang yang mati dicekik. Gak boleh makan darah. Kenapa? Kenapa gak boleh makan darah? Orang yang makan darah, Imamat 7:23. Artinya orang ini harus dilenyapkan. Karena darah adalah nyawa. Nyawa. Gak boleh makan nyawa. Harus dipotong, ngek, buang. Curahkan darahnya. Ada orang bilang, makan burung enak. Waktu itu saya ingat sama papi saya, udah lama sekali. Waktu itu kita mau makan di restoran. Saya lupa dah siapa yang mau makan burung waktu itu, saya gak ngerti. Terus orang tua saya bilang, tolong burungnya dipotong lehernya. Buang darahnya. Jangan mati dicekik. Terus ada yang bilang begini, Pak, justru darahnya manis. Orang justru makan gak mau dipotong, dicekek, dimakan dagingnya sama darahnya sekalian. Dosa. Berarti kau makan nyawa. Tidak boleh. Darah adalah nyawa. Ulangan 12 ayat 23b. Harus mencurahkan ke bumi darahnya. Harus dibuang. Jangan menajiskan. Tubuh ini adalah bait Allah. Roh Allah berdiam. Allah tidak mau itu semua. Kita harus jadi pintar. Bijaksana. Jangan kita dibodohin dengan dunia. Orang dunia boleh makan silakan. Tapi anak Tuhan jauhkan semua. Oke. Siapa yang masih makan darah? Di pasar banyak darah. Saya suka lihat apa sih itu kok? Apa sih itu? Darah babi. Ditaruh di mana? Di mangkok. Saya geli gitu. Darah. Kenyal-kenyal kayak ati gitu ya. Ya, kalau dulu belum dalam Tuhan, belum mengerti, gak apa-apa lah, gak apa-apa. Tapi setelah kita mengerti, setelah kita tahu firman Tuhan, jangan makan lagi. Jangan lakukan lagi. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berhenti membawa kebenaran firman Allah.
Tuhan, biarlah firman ini tidak lewat begitu, tidak masuk kuping kanan keluar ke kuping kiri, tetapi akan kami simpan. Kami akan menjadi pelaku firman. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Biarlah melalui firman Allah kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik, karena tubuh ini kami tahu adalah tempat Allah Roh Kudus berdiam. Tuhan, sebab itu kami mau jaga hidup kami. Roh Kudus, Engkau pimpin hidup kami. Hari lepas hari kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau akan bicara lebih lanjut kepada setiap hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua. Haleluya. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dan nanti kita akan nyanyikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik, bahkan terlebih baik bagi kami. Saat ini Bapa, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Nya, dan kami akan mendapatkan rema yang daripada-Mu. Dan kami juga akan menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dan juga kami pada saat ini akan memberikan persembahan yang kedua. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan juga ajarkan mereka yang belum bisa mampu memberi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yang sudah memberi kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini ya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi nyatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kita semua. Amin. Iya. Mari kita akan selesaikan acara ibadah kita pada pagi ini. Kita akan menyanyi satu pujian tak tersembunyi, kuasa Allah.
surga. Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh menyelesaikan ibadah kami ini. Baik dari pujian dan firman-Mu. Dan juga Engkau telah memberikan kami hati untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau juga akan selalu memberi kekuatan kepada istri hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah dia boleh menjadi kuat dan sehat selalu. Dan boleh melayani terus di dalam pekerjaan Tuhan. Dan berkatilah Tuhan. Mari Bapak, kami serahkan juga semua jemaat yang hadir pada pagi ini Tuhan. Engkaulah yang menolong Tuhan, memberkati mereka dalam segala aktivitas yang akan mereka lakukan di hari-hari yang mereka akan melalui Tuhan. Dan Engkau mau tolong Tuhan, bagi mereka yang tidak dapat hadir pada pagi ini, kemungkinan mereka dalam keadaan yang sakit atau lemah Tuhan. Engkau mau kuatkan, Engkau mau pulihkan Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu akan memulihkan kesehatan mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau juga mau tolong bagi kami semua yang telah hadir pada pagi ini, Engkau selalu memberikan kesehatan kepada kami. Jauhkan dari segala hal-hal yang bukan daripada Engkau. Apabila ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau menguasai mereka, kami usir di dalam nama Yesus. Dan biarlah mereka boleh tetap kuat dan setia mengiring kepadamu Tuhan. Mari Bapak, pada akhirnya kami akan meninggalkan tempat ini. Kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Bapa di dalam surga. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan. Dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau di kekekalan bersama dengan Engkau selama-lamanya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita.